Makanya hemat sama pelit itu podo peristiwane. Sir aku hemat ya, ala padune pelit ya kok. Makanya riba, kalau Anda tidak mencoba memahami konsep riba dengan presisi kelapa seperti ini, akhirnya orang anti riba aslinya karena dia pelit. Gak gelem bersyukur, karepe nyele 1 juta, balekno 1 juta. Ngono karepmu. Ya ta? Karepmu lak janjane ora gelem rugi ta. Ora gelem matur nuwun ta jane. Dari atas, ya Allah, bocahku itu tuku to. Udah kalau gitu hapus dosanya 5 tahun. Wah, gitu. Kan bisa. Bisa enggak, Mas? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mas ya. Nah, kita teman-teman sekalian, kalau sekarang agak ngomong konkret Indonesia, dunia dan seterusnya, buku Darul ini kan harus kita lihat bahwa nanti buah mangganya adalah kalau Anda menanam pelok itu. Anda menanam apa tidak? Nah, apakah kita akan bikin perkebunan? Sebagaimana surga berarti kebun, surga adalah kebun. Dan Allah selalu melambangkan apapun dengan pohon. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibatin dan seterusnya. Saya kira rumusnya sebenarnya sudah sangat lengkap sekarang. Sudah lumayan lengkap, termasuk sabil itu arahnya. Jadi kalau Anda ada orang Kristen, ada temanmu seasrama, kamu ingin perkenalkan Islam ke dia, jangan diperkenalkan syariatnya. Sabilnya dulu. Karena ud'u ila sabili rabbik, tidak ada ud'u ila syariati rabbik, tidak ono. Ngawur ya, durung-durung syariat. Apa mana syariat diketok-ketok, titik syar'i, jilbab syar'i. Ya apa jilbab syar'i? Angel saiki iki. Jilbab syar'i. Dan syar'i mendadak lagi. Kan gitu. Oke. Kalau dari syariat itu adalah jalan tata maintenance yang disiapkan oleh Allah. Ya. Tapi cara kamu menempuh jalan itu namanya thariqat. Bagaimana menentukan haluan, ketuntir, ngegase kapan, ngerime kapan, ya. Simpangan piye, lampu merah itu kamu harus detail. Lampu kuning itu masih atau sudah? Belum paham? Sudah kuning. Lereno. Enggak, mumpung jek kuning, ayo cepet. Jelas. Masa gitu aja nggak bisa memilah? Kalau 4 men susah memilah itu, Mas. Betul enggak? Kalau dia masih beluluk cengkir, dia susah memilah itu. Anda sudah terbiasa dengan kelapa. Anda tahu bedanya masih apa sudah. Saya tanya jam 1 malam di Mak Yandra, iki wes jam 1 apa isih jam 1? Itu kehidupan di situ letaknya, bukan objektivitas jam 1. Tapi bagaimana dialektika jam 1 terhadap tahap hidupmu, kan begitu hidup itu. Makanya hemat sama pelit itu podo peristiwane. Sir aku hemat ya, ala padune pelit ya kok. Makanya riba, kalau Anda tidak mencoba memahami konsep riba dengan presisi kelapa seperti ini, akhirnya orang anti riba aslinya karena dia pelit. Gak gelem bersyukur, karepe nyele 1 juta, balekno 1 juta. Ngono karepmu. Ya ta? Karepmu lak janjane ora gelem rugi ta. Ora gelem matur nuwun ta jane. Alasannya riba, enggak boleh sama Allah. Jadi motor ketika pinjem bensinnya separuh ya dikembalikan separuh. Sob kalau saya kembalikan bensin penuh riba, ngono. Oh dasar anjane arek gak gelem matur nuwun. Seharusnya kita yang memberi bonus kepada bank karena kita bersyukur dipinjemin duit. Yang tidak boleh adalah dia memaksa kita. Orang sekarang tidak mengerti bedanya memberi sama menerima karena tidak punya konsep ahsani takwim, tidak punya konsep kemuliaan, tidak punya konsep aji kalau di bahasa Jawa. Sering saya contohkan toh.
karyawan PLN dan Dani Listrik di sini, terus sampean ditelepon kepala PLN, Pak tolong jangan dikasih tip. Kan begitu. Itu karena dia 4 min kepala PLN ini. 4 min. Sampean jawab, Pak, hak sampean apa nyuruh-nyuruh saya ngasih atau enggak ngasih? Saya bukan karyawan PLN, saya ini punya rumah, saya bayar ke PLN. Saya mau ngasih enggak ngasih hak saya. Ojo meneh kak ngekei duit karo ngekei mangan karo kopi, tak pek mantu sak karepku. Dia seharusnya, kepala PLN seharusnya telepon ke karyawannya, kamu tidak boleh minta tip. Minta tip tidak boleh, tapi kalau memberi tip baik, piye to ya? Dia memberi tip bagus. Menerima tidak ada masalah. Gitu. Karena menerima itu membuat dia punya pahala. Maka menerima itu juga pahala. Kalau dia tidak menerima, dia gagal bersedekah. Loh, ngono urip iku ubeng-ubengane. Jadi kita harus berterima kasih kepada pengemis. Karena kalau tidak ada dia, kita tidak bisa bersedekah. Jadi perbanyaklah pengemis. Jelas ya Mas ya? Kalau kita perlebar mangkanya di Indonesia tidak jelas pasal gratifikasi itu apa? Apa maksudnya? Apa maksudnya kalau tidak ada konteksnya? Itu kan cara berpikir bluluk Mas. Ada pengusaha mau bikin penerbit, minta izin tidak dikasih-kasih. Karena tradisinya harus setor sekian. Terus nanti kalau setor disebut menyuap. Kan begitu. Dia tidak ngerti bahwa urusannya bukan nyuap. Tidak ada manusia punya cita-cita menyuap itu tidak ada. Masa ono arek cilik, ya Allah jadikanlah aku penyuap. Tidak ono. Dia menyuap itu karena diperas. Dipaksa. Jadi kasusnya bukan suap. Kasusnya adalah pemerasan. Tapi negara ini kita tidak paham Mas. Bedanya pemerasan sama suap. Apa sebabnya? Jangan marah, karena masih beluluk 4 min. Jadi jangan bikin khilafah sekarang. Hancur kamu nanti. Tunggu 2 hari yang panjang. 2 zaman. Dari manusia ke Abdullah ke Khalifatullah. Kira-kira gitu ya. Nah, buku ini, terakhir sekali buku ini, ele-ele ore. Kalau Anda memang mau, mudah-mudahan Allah memberi hidayah melalui itu. Ya. Artinya kamu tidak baca, tidak apa-apa, asal beli. Wah ini urusannya hidayah kok, bukan kepandaian kok. Pernah ada promosi kayak gini Mas? Anda beli tok, itu dicatat dari atas, ya Allah, bocahku itu kuto. Udah kalau gitu hapus dosanya 5 tahun. Wah gitu. Kan bisa. Bisa enggak Mas? Nah iya. Kalau orang maknya mestinya punya banyak klausul. Punya banyak dimensi kemungkinan seperti itu. Jelas ya? Jadi sekarang Bentang tahu ya bahwa saya membantu habis-habisan ini. Oke, saya doakan Anda betul-betul mendapat hidayah, karena sebenarnya hidayah tidak buku itu merupakan hidayah, enggak. Yang laroi bafi itu Al-Quran, tapi kalau ini tidak pasti laroi bafi, tetapi kumpulan dari itikat baik, kumpulan dari husnudzon, kumpulan dari keikhlasan, kumpulan dari empati, simpati dan cinta, itu akan menjadi satu ramuan berkah dan hidayah. Kira-kira ya. Jadi begitu kontuku, terjadilah racian dan aransemen hidayah. Dengan demikian royalti saya dinaikkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.